Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Melva Emirsya dengan NIM 2105-10312. Saya dari kelas 4F, mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Dalam video kali ini saya akan memaparkan hasil dari project based learning milik saya dengan subtopik kasus perlindungan varietas tanaman atau PVT. Perlindungan varietas tanaman ini diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000. Terkait perlindungan varietas tanaman di Indonesia ini sendiri, banyak terjadi kasus-kasus masalah PVT. Salah satu contohnya adalah kasus Pak Kunoto alias Kuncoro. Pak Kunoto alias Kuncoro merupakan petani yang berasal dari Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dan juga merupakan salah satu anggota Bina Tani Makmur atau BTM Kediri untuk menghidupi keluarganya yang terdiri dari seorang istri dan 2 anak. Istrinya adalah seorang buruh di pabrik rokok Gudang Garam. Untuk menghidupi keluarganya, Pak Kuncoro sendiri pekerjaan sehari-hari selain bertani, dia juga berdagang yang salah satunya menjual benih jagung curah kepada petani yang membutuhkan benih di sekitar. Pak Kuncoro biasanya menjual benih jagung pada petani saat musim penghujan. Benih jagung yang dijual oleh Pak Kuncoro adalah benih jagung curah. Dijual tanpa merek dan kemasan. Biasanya Pak Kuncoro menjual benih jagung curah tersebut sebanyak 5 kuintal sampai dengan 1 ton. Dia tidak menyadari bahwa menjual benih jagung curah tersebut akan bermasalah, dikriminalkan di kemudian hari. Pada tanggal 16 Januari 2010, rumah Pak Kuncoro digerebek polisi yang berasal dari Polres Kediri. Kemudian Pak Kuncoro ditangkap dengan tuduhan melanggar pasal 60 dan 61 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Selain menangkap Pak Kuncoro, polisi juga menyita jagung yang ditengarai sebagai benih seberat 1 ton di rumahnya sebagai alat bukti. Penangkapan Pak Kuncoro berawal dari pengembangan kasus pemalsuan kemasan hologram PT BC yang berasal dari 2 karyawan PT BC, yaitu Dedi berumur 27 tahun dan Suyoto berumur 28 tahun. Maka perbuatan Pak Kuncoro melakukan penjualan benih yang kebanyakan didapat dari Desa Grogol, Kecamatan Grogol, dan dari petani Desa Toyoresmi belum melalui sertifikat resmi. Berdasarkan kajian dan analisa hukum, maka Pak Kuncoro bisa dikatakan telah memenuhi unsur sertifikasi liar, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, tetapi tidak untuk pelanggaran paten dan rahasia dagang. Walaupun dalam kasus ini Pak Kuncoro hanya dapat dikenakan tindak pidana sertifikasi liar. Maka kesimpulannya adalah Pak Kuncoro alias Kunoto oleh undang-undang telah terbukti melakukan sertifikasi liar, sebab benih yang digunakan untuk ditanam kembali tersebut akan diedarkan kepada pihak lain. Demikianlah pemaparan hasil project based learning saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.